Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Barcelona sukses membungkam Almeria dengan skor 2-0 dalam laga Jornada 36 La Liga 2023-2024 yang digelar di Powerhouse Stadium. Dua gol kemenangan Barcelona di markas Almeria diborong oleh gelandang Fermin Lopez, masing-masing dicetak di babak pertama dan kedua. Berkat hasil ini, Barcelona semakin kokoh di peringkat 2 klasemen dengan poin 79. Di match lain, Real Betis gagal amankan poin penuh di markas Las Palmas usai bermain imbang 2-2 pada pekan ke-36 La Liga 2023-2024. Betis sempat unggul duluan dari tuan rumah berkat gol bunuh diri Mika Marmol, namun menit ke-27 mereka kejebolan karena gol dari Alex Suarez. Di awal babak kedua, Real Betis sempat unggul kembali lewat gol Ayoze Perez, namun sayang menit ke-64, Las Palmas memaksa laga berimbang kembali via gol Alberto Moleiro. Kemudian Real Sociedad sukses menjaga asa mereka lolos ke zona Eropa musim depan usai menang tipis 1-0 saat menjamu Valencia. Gol tunggal kemenangan Betis dicetak melalui Andre Silva menit ketiga. Dengan kemenangan tersebut, Sociedad kini berada di posisi ke-6 dengan raihan 57 angka. Dari Saudi Pro League, Al-Ittihad bermain imbang saat berhadapan dengan Al-Khalej dengan skor akhir 1-1. Gol Al-Ittihad tercipta di penghujung babak pertama melalui Alshan Keti. Sedangkan gol Al-Khalej tercipta di babak kedua melalui Mohamed Sherif. Arsenal kini dikabarkan berada di posisi terdepan untuk menggait bintang RB Leipzig, Benjamin Sesko, dan sedang mempertimbangkan kepindahan sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Sesko bergabung dengan RB Leipzig dengan nilai transfer 24 juta euro dari RB Salzburg pada musim panas lalu dan telah mencetak 17 gol di musim pertamanya bersama klub Bundesliga tersebut. Menurut laporan di Jerman awal bulan ini, kontrak Sesko telah mengalami peningkatan dari 50 juta euro pada bursa transfer Januari lalu menjadi 65 juta euro. Angka tersebut berdasarkan waktu bermain, gol dan assist, juga dapat meningkat lebih jauh menjadi 75 juta euro. Timnas Indonesia memanggil 22 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Tidak ada nama Elkan Bagot dan Martin Paes. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Hanya 2 kiper yang dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Mereka adalah Adi Satrio dan Hernando Ari. Belum ada nama Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian seperti dugaan, nama Elkan Bagot akhirnya tidak dipanggil ke dalam skuad. Dugaannya ia sudah membuat Shin Tae-yong marah lantaran tidak merespons panggilan ke Timnas Indonesia. Berikut daftar lengkap skuad Timnas Indonesia untuk laga kontra Irak dan Filipina. Dilansir Tutto Mercato, Juventus punya pesaing untuk jasa Greenwood. Sang striker dilaporkan jadi incaran Napoli di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Napoli mengincar jasa Greenwood sebagai pengganti Victor Osimhen. Mesin gol mereka itu dilaporkan akan cabut di musim panas. Napoli kini punya posisi yang lebih kuat untuk mendapatkan jasa Greenwood ketimbang Juventus. Ini disebabkan MU menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa Greenwood. Sementara Juventus tidak sanggup membayar semahal itu. Ederson dipastikan akan melewatkan laga terakhir Manchester City yang juga penentuan gelar juara di Premier League musim ini. Man City akan menjamu West Ham United di Etihad Stadium. Kiper 30 tahun itu mengalami retak pada tulang mata usai berbenturan dengan bek Tottenham Hotspur Christian Romero pada laga terakhir. Ederson ditarik pada menit ke-69 pada laga tersebut dan digantikan Stefan Ortega. Kylian Mbappe tampak benar-benar terkesan dengan patung lilin baru dirinya dalam balutan jersey Prancis untuk Euro 2024. Karya menakjubkan itu diresmikan pada acara pop-up Madame Tussauds di Paris dengan striker PSG tersebut bergabung dalam acara eksklusif tersebut bersama ayahnya Wilfried dan beberapa anggota rombongannya. Cristiano Ronaldo menduduki puncak daftar atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes untuk keempat kalinya.
Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia setelah pindah ke klub Arab Saudi Al Nassr, dan Forbes mengatakan perkiraan total pendapatan pemain berusia 39 tahun itu berada di kisaran 260 juta dolar US, tertinggi sepanjang masa untuk seorang pemain sepak bola. Penghasilannya di lapangan berjumlah 200 juta dolar US, sedangkan penghasilan di luar lapangan adalah 60 juta dolar US berkat kesepakatan sponsorship di mana banyak brand memanfaatkan pengikut Instagramnya. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan membidik pelatih Bolonya Thiago Motta sebagai pengganti Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri musim ini berhasil membawa Juventus meraih gelar juara Coppa Italia. Di final, ia membawa timnya mengalahkan Atalanta. Klaim ini dilansir Fabrizio Romano. Ia menyebut Juve menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun pada Motta. Di sisi lain, Massimiliano Allegri harus menerima hukuman akibat mengamuk di final Coppa Italia. Pelatih Juventus itu diskors 2 pertandingan Coppa Italia. Trofi bola emas Adidas milik Diego Maradona akan dilelang. Lelang trofi itu akan dilakukan di Rumah Lelang Internasional Agutes, Neuilly-sur-Seine, Paris, Prancis pada 6 Juni mendatang. Maradona mendapatkannya usai membawa Argentina juara Piala Dunia 1986 dan menjadi pemain terbaik. UEFA mengajukan syarat kepada Girona dan Manchester City agar keduanya bisa ikut serta di Liga Champions musim depan. Saham City Football Group di salah satu tim harus dipangkas. Seperti diketahui, CFG selaku perusahaan induk City juga memiliki pengaruh di 12 klub lain, salah satunya Girona. Mereka memiliki saham sebanyak 47% di klub asal Katalan tersebut. Jumlah itu memang tak sebanding dengan City yang 100% dimiliki CFG. Namun UEFA menilai perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai Sheikh Mansour itu berpotensi merusak integritas kompetisi karena pengaruh mereka di Girona juga cukup signifikan. UEFA meminta porsi saham CFG di City atau Girona untuk musim depan dilepas hingga tersisa 30%. Timnas Belanda diagendakan datang ke Indonesia. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Informasi tersebut diungkap Ketum PSSI setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong. Lewat postingan di akun Instagramnya, Erick Thohir menyebut bahwa dirinya dan Guus de Jong sudah mendiskusikan potensi kerjasama program di antara PSSI dan KNVB. Arsenal resmi meluncurkan seragam kandang terbaru mereka untuk musim 2024-2025, di mana lambang klub akan digantikan oleh simbol meriam yang ikonik. Simbol meriam sebelumnya telah digunakan sebagai pengganti lambang klub pada kostum lain, seperti pada seragam tandang musim ini, namun ini adalah pertama kalinya dalam 35 tahun terakhir simbol tersebut akan ditampilkan pada kostum kandang. Adidas menjelaskan bahwa ini adalah sebuah penghargaan terhadap sejarah The Gunners. Kemudian City meluncurkan jersey kandang Puma terbaru untuk musim 2024-2025. Desain terbaru Puma memberikan tribut kepada nomor panggilan 0161 Manchester. Jersey dominan dengan warna klasik biru langit, dengan warna putih pada logo Puma dan juga sponsor Etihad, tapi ada juga warna biru gelap pada bagian lengan dan kerah. Klub-klub Liga Inggris akan mengadakan voting untuk menghapus penggunaan video assistant referee atau dikenal VAR di Premier League musim depan dalam rapat umum pemegang saham. Proposal penghapusan VAR Liga Inggris pertama kali diajukan oleh Wolverhampton Wanderers. Menurut Premier League, pembahasan soal penghapusan VAR akan didiskusikan dalam RUPS di Harrogate pada 6 Juni mendatang. Penghapusan VAR di Liga Inggris bisa terjadi dengan syarat 14 dari 20 klub Premier League memberikan suara setuju dalam voting RUPS nanti. Jerman mengumumkan skuad yang akan tampil di Piala Eropa 2024. 27 nama telah dipanggil, menyisakan 1 nama untuk dicoret. Setiap negara peserta boleh mendaftarkan 26 pemain. Tak ada kejutan berarti dalam pengumuman ini. Mayoritas pemain sudah mendapat panggilan dari Nagelsmann pada uji coba Maret silam. Bayern Munich menjadi penyumbang pemain terbanyak, yakni 6 orang. Mereka adalah Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Muller, Leroy Sané, dan Alexander Pavlovic. Tidak ada tempat untuk Leon Goretzka dan Serge Gnabry. Satu lagi negara yang mengumumkan skuad resmi mereka untuk pentas Euro 2024.
Kini giliran timnas Prancis yang merilis 25 nama pilihan pelatih Didier Deschamps. Meski berstatus finalis 2 edisi Piala Dunia terakhir, bahkan menjadi juara pada 2018 silam, Prancis justru kurang menggigit ketika tampil di pentas Piala Eropa edisi terakhir. Dari 25 nama yang dibawa Deschamps ke Euro 2024, ada satu nama yang menjadi sorotan. Dia adalah N'Golo Kante, gelandang Gaek yang kini membela klub Liga Arab Saudi Al-Ittihad. Kante tercatat terakhir kali bermain untuk Prancis pada 3 Juni 2022 lalu. Padahal banyak nama gelandang top Prancis lainnya yang tersebar di liga-liga Eropa. Berikut skuad timnas Prancis di Euro 2024. Kemudian, Federasi Sepak Bola Belanda telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat, tidak ada Kevin Dix dan Miss Hilgers. Meski demikian, timnas Belanda masih akan diperkuat pemain andalan seperti Virgil van Dijk, Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, dan lainnya. Sekian berita bola hari ini. Saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!